Film ini mengisahkan 3 pasien rumah sakit jiwa yang salah menafsirkan sebuah ayat dari Alkitab. Setelah membaca Alkitab itu mereka beranggapan bahwa kiamat sudah dekat, sehingga mereka memutuskan untuk melarikan diri untuk mencari tempat berpiknik dan menyaksikan peristiwa kiamat tersebut. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja tonton alur film lengkapnya. Film dimulai dengan memperlihatkan kedua orang tua yang sedang mengantarkan anak remajanya menuju rumah sakit jiwa. Gadis remaja ini bernama Koko. Ketika mereka sampai di rumah sakit jiwa, para staf rumah sakit menyambut bahagia kedatangan Koko. Namun di sana Koko sempat menolak masuk, sehingga para staf pun sedikit memaksanya. Mama! Setibanya di dalam kamar, seorang perawat yang ditugaskan malah memperlakukan Koko dengan kasar. Perawat itu menyita barang-barang serta perhiasannya, kecuali syal bulu gagahnya yang dipegang erat oleh Koko. Keesokan harinya, para pasien berkumpul di area luar. Di sana mereka sedang melakukan terapi seni dengan belajar menggambar sesuai imajinasinya masing-masing. Di antara pasien itu, ada pasien yang bernama Satoru. Pria itu tampak menyukai Koko di pandangan pertama. Lalu ada Sumuji, pria tampan yang disukai oleh salah satu dokter di sana. Di malam harinya, Sumuji dengan jelas berhalusinasi melihat guru masa kecilnya. Di sisi lain, Satoru malah sedang berolahraga 5 jari sambil mengingat pertemuannya dengan Koko. Keesokan harinya, tanpa rasa bersalah, Koko memperpanjang syalnya dari bulu seekor gagak. Setelah itu, ia mencuri cat di gudang dan melumuri seluruh bajunya sehingga menjadi warna hitam. Setelah semuanya beres, Koko lalu keluar rumah sakit jiwa. Di sana ia bertemu Satoru dan Sumuji saat mereka sedang memanjat dinding sambil menatap ke arah jalan. Mereka menjelaskan, aksi yang mereka lakukan hanya ingin melihat dunia luar. Mereka beralasan sedang menjelajah. Mereka juga mengatakan tidak akan mendapat masalah jika mereka tidak melewati dinding pagar. Melihat hal itu, Koko mengikuti mereka di sepanjang dinding pagar, mengamati setiap pemandangan di luar rumah sakit, merasa bahagia. Koko terus berjalan sampai melewati batas pagar rumah sakit. Melihat keberanian yang ditunjukkan Koko, Sumuji mengikuti Koko untuk melewati batas pagar rumah sakit. Sedangkan Satoru merasa ketakutan dan memutuskan kembali ke dalam rumah sakit jiwa. Hingga akhirnya, Koko berhenti di dekat sebuah gereja untuk menonton resital himne, di mana di sana ada anak-anak sedang bernyanyi. Saat Koko dan Sumuji mengamati irama yang berada di dalam gereja, seorang pendeta keluar dari gereja. Bukannya ketakutan, pendeta itu malah menganggap kedua orang itu adalah malaikat yang turun ke bumi. Hingga akhirnya, pendeta itu memutuskan untuk berbincang dengan mereka berdua. Pendeta itu lalu berbicara dengan mereka tentang hakikat Tuhan. Namun di sana Sumuji memberitahu pendeta itu bahwa dia tidak yakin akan keberadaan Tuhan karena doanya untuk akhir dunia tidak terjawab. Sedangkan Koko sendiri mendefinisikan kelahirannya sebagai awal dunia, dan kematiannya sebagai akhir dunia. Di sana ia mengatakan bahwa orang tuanya adalah Tuhannya sendiri. Melihat pertengkaran Koko dan Sumuji yang berbeda pendapat, pendeta itu menghentikan pertengkaran mereka dan memberi mereka sebuah Alkitab.
pendeta itu mendorong mereka untuk membacanya dan mempelajarinya. Saat mereka berdua kembali ke rumah sakit, di perjalanan Sumuji membaca Alkitab itu, hingga akhirnya ia percaya kalau Tuhan telah menciptakan dunia, sedangkan Koko sendiri masih teguh pada pendiriannya kalau Tuhannya kedua orang tuanya sendiri. Singkat cerita, sekembalinya ke rumah sakit jiwa, mereka berdua ditahan oleh staf rumah sakit dan dibawa ke bangsal hukuman. Untuk Koko sendiri ini mungkin adalah tempat paling menyeramkan. Beda halnya dengan Sumuji, mungkin ini adalah tempat yang menyenangkan baginya. Karena pada malam harinya, Koko diberi obat penenang, sedangkan Sumuji malah diperkaos oleh salah satu dokter wanita yang menyukainya. Koko yang berada di sampingnya hanya terdiam dan melihat gerakan olahraga yang dilakukan dokternya itu. Keesokan harinya, kelompok kecil itu kemudian semakin asyik dengan Alkitab, terutama bagian yang menggambarkan akhir dunia atau hari kiamat. Mereka menafsirkan tanggal penerbitan buku tersebut sebagai hari kiamat yang akan datang. Merasa gembira dengan hari kiamat yang akan datang, ketiganya memutuskan akan pergi mencari tempat piknik, untuk menyaksikan peristiwa hari kiamat akan terjadi. Singkat cerita, ketiga orang itu akhirnya kabur dari rumah sakit jiwa. Mereka terus berjalan menyusuri pagar yang dilaluinya, hingga akhirnya mereka memasuki kota utama. Tingkah mereka yang konyol mengundang tatapan orang-orang sekitar yang merasa keheranan. Saat mereka terus berjalan mencari tempat piknik yang dituju, seorang polisi datang menghampirinya. Polisi itu tahu kalau mereka bertiga pasien rumah sakit jiwa dan memintanya untuk kembali. Namun sialnya, saat polisi itu menaiki pagar, ia malah terpeleset membuatnya dalam posisi tidak bisa bergerak. Melihat hal itu, Sumuji malah mengambil pistol milik polisi itu dan segera membawanya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, ketiga orang itu mengejek iklan minuman olahraga di papan reklame. Di sana Sumuji dan Koko malah menembakkan pistol itu ke gambar papan reklame, hanya untuk menyenangkan dirinya. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Satoru meraih kantong sampah bekas dan membukanya untuk mencari makanan. Akan tetapi, ia cukup terkejut ketika menemukan potongan tangan di dalam kantong sampah itu. Di sisi lain, Sumuji malah terus berjalan sehingga meninggalkan Satoru. Koko berusaha menghentikan Sumuji untuk meminta menunggu Satoru. Namun permintaannya tidak digubris dan Sumuji hanya ingin terus berjalan. Di tempat lain, Satoru berteriak memanggil kedua temannya itu. Namun usahanya tetap sia-sia, ia terus berjalan untuk mencari kedua temannya. Sialnya lagi, karena terburu-buru dan tidak fokus, Satoru malah terjatuh ke tanah membuatnya pingsan. Saat Satoru terbangun dari pingsannya, ia menjadi linglung karena kepalanya terbentur batu. Satoru berusaha kembali menaiki pagar namun usahanya sia-sia. Akibat benturan yang terjadi, Satoru banyak mengeluarkan tinta merah dan membuatnya kembali pingsan. Koko dan Sumuji terus melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi, hujan deras tiba-tiba turun. Hal itu malah memicu trauma Sumuji di masa lalu, membuatnya merasa bersalah dan sedih. Di sini pun terungkap, Sumuji mengaku kepada Koko bahwa di masa lalu, ia telah membunuh guru SD-nya sendiri, karena selama bertahun-tahun, ia telah dilecehkan gurunya sendiri, hingga akhirnya, ia berani membentak dan menikam gurunya itu saat hujan turun dan membuatnya tewas.
hal itulah yang membuatnya depresi dan terus dihantui bayangan gurunya itu. Mendengar hal itu, Koko pun mencoba menghiburnya, dengan mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa ia juga telah membunuh saudara kembarnya sendiri. Untuk menenangkan suasana yang menegangkan, Koko memberi ciuman kepada Sumuji sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Dan singkat cerita, mereka akhirnya tiba di lepas pantai dan berhenti di sebuah suar. Di sana mereka membuka keranjang piknik, namun ternyata, keranjang itu kosong tanpa makanan sama sekali. Di sana mereka hanya menirukan gerakan makan seolah-olah sedang menikmati makanan sebenarnya. Setelah acara makan selesai, Sumuji mempertanyakan hari kiamat yang akan terjadi. Ia lalu berasumsi apabila menembak matahari mungkin akan memicu peristiwa tersebut akan terjadi. Sumuji lalu melepaskan 3 tembakan ke matahari. Namun anehnya tetapi tidak terjadi apa-apa. Melihat hal itu, Koko mengejeknya karena penembaknya terlalu payah. Namun hal tak terduga tiba-tiba terjadi. Koko tiba-tiba mengambil pistol dari tangan Sumuji dan menembak kepalanya sendiri, membuat bulu-bulu dari syalnya berhamburan ke udara saat Sumuji mencengkeram tubuhnya. Melihat hal itu, Sumuji menembakkan pistol kosong ke arah langit secara tidak beraturan, dan akhirnya, film pun selesai.